kembali dengan Pak Haris. Kali ini Pak Haris akan membahas tentang materi kaidah pencacahan. Namun sebelum kita melanjut pada materi, alangkah baiknya untuk mendukung video ini kalian bisa menekan tombol like, subscribe, dan komen supaya video ini terus bisa berkembang. Dan jangan lupa pula tekan lonceng supaya kalian dapat memperoleh video terbaru tentang materi matematika. Oke, kita lanjutkan. Materi hari ini adalah tentang kaidah pencacahan ya. Materinya tentang kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah bagian dari kombinatorika. Jadi bagian dari kombinasi yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Jadi kaidah pencacahan ini mempermudah kita untuk menghitung tanpa harus merinci semua kemungkinan yang akan terjadi. Saat ini teori kombinatorika mempunyai penerapan pada bidang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu komputer, dan lain sebagainya yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Nah, ini kalian mungkin sering sekali menemukan gambar bentuk plat nomor seperti ini. Nah, setiap daerah pasti ada. Pasti kalian tidak akan pernah menemukan plat nomor yang angkanya sama. Pasti berlainan. Nah, ini adalah nomor plat kendaraan bermotor. Untuk memasang angka-angka ini digunakanlah ilmu kaidah pencacahan supaya tidak ada angka yang sama dan kita bisa memprediksi berapa plat nomor yang bisa kita gunakan tanpa kita merinci satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Aturan perkalian dan penjumlahan. Jadi kaidah pencacahan materi yang pertama itu adalah aturan perkalian dan penjumlahan. Apa sih aturan perkalian? Nah, sebelum membahas materi definisinya, perhatikan masalah 1.1. Saat kita melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Ini ada uang logam dan ada dadu. Nah, kalian perhatikan sampelnya untuk uang logam ini ya. Uang logam pasti ada dua buah sisi. Sisi yang pertama adalah angka. Sisi yang kedua adalah gambar. Ini adalah dua sisi pada uang logam, angka dengan gambar. Sedangkan yang kedua adalah dadu. Nah, jika kalian sudah sering menemukan dadu dan di dalam dadu itu terdapat 6 buah sisi. Nah, 6 buah muka, 6 buah penampakan. Nah, yang pertama mata dadu 1, 2, 3, kemudian mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Ini. Jadi kalau uang logam ini ada angka dengan gambar, kalau dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Jadi bagaimana kalau kita melambungkan satu buah uang dadu dan satu buah melambungkan sebuah uang logam dan sebuah dadu. Oke. Pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan? Jadi bisa nggak? Bisakah atau tidak kita menentukan atau kalian menentukan
semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas. Nah, percobaannya yaitu melambungkan sekeping uang logam dan 1 buah dadu. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama, kita ganti warna hitam. Nah, kita bikin tabel seperti ini. Setelah itu kita bikin garisnya. Maksudnya di sebelah sini adalah, karena kita sudah bikin 2, berarti di sini adalah uang logam. Nah, kemudian di sini adalah mata dadu. Nah, uang logam ada berapa kemungkinan yang akan terjadi? Yaitu ada 2, yaitu angka dan gambar. Berarti ada angka, di sini ada gambar. Kemudian dadu di sini sudah kita sebutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kemungkinan yang terjadi lemparan pertama bisa uang logamnya yaitu muncul angka, dan bisa dadunya muncul angka 1, mata dadu 1, berarti angka dan 1. Atau bisa juga angka dengan 2, bisa juga angka dengan 3, angka dengan 4, kemudian angka dengan 5, angka dengan 6. Nah, gantian yang di sini mana, yaitu gambar dengan 1 ya, gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Ini adalah hasil yang mungkin berupa pasangan-pasangannya. Jadi bisa A dengan angka A1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Ini adalah hasil jika kita menentukan kemungkinan pasangan yang akan terjadi atau pasangan berurat yang akan terjadi pada sekali percobaan tersebut. Bagaimana, bisa dimengerti? Gampanglah, tidak sulit untuk memahami ini. Oke, kita lanjutkan masalah yang selanjutnya, yaitu masalah 1.2. Mari kita bahas bersama. Aris memiliki 3 baju yang berbeda warna. Warna yang pertama adalah hijau, ini hijau. Yang kedua adalah biru, dan yang ketiga adalah abu-abu. Dia juga memiliki 2 buah celana panjang tentunya yang memiliki warna berbeda, yaitu biru dan hitam. Ini celana Mas Aris memiliki pasangan baju seperti ini. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menolong Aris untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Aris? Nah, dari permasalahan di atas kita ketahui 2 jenis sampel, yaitu yang pertama kita bikin. Yang pertama adalah celana. Celana di sini adalah warnanya biru. Nah, kita minta BR aja, dan hitam. Berarti oke. Kemudian di sini baju di sini ada warnanya hijau aja ya. Kemudian biru, BR, dan abu-abu. Oke, nah, berapa pasangan setel baju yang bisa dipakai oleh Aris? Yang pertama, bisa Aris pakai bajunya warna hijau, berarti bajunya warna hijau, kemudian celananya warna biru. Yang kedua, bisa pakai baju biru,
celananya juga warna biru, berarti biru. Bisa juga pakai baju abu-abu, celananya biru. Nah, bisa juga pakai baju hijau dengan pasangan celana hitam. Baju biru kemudian celana hitam. Baju abu-abu, celana hitam. Oke, dari tabel ini ya, kita akan bisa menentukan banyaknya setelan baju dan celana yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah hijau dengan hijau dengan biru ya. Hijau dengan biru. Yang kedua biru dengan biru. Yang ketiga abu-abu dengan biru. Yang keempat hijau dengan hitam. Yang kelima biru dengan hitam. Yang keenam abu-abu dengan hitam. Nah, berarti Haris memiliki 6 pilihan pasangan baju dan celana yang berbeda. Oke, jadi dari dua masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan perkalian. Nah, ini secara khusus aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara. Jadi, tadi kejadian pertama kayak sebagai uang logam tadi terjadi 2 cara, kemudian baju tadi yang dimiliki oleh Mas Aris tadi ada 3 cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara. Jadi sebuah uang logam dan sebuah dadu, jadi setelah keduanya dilempar akan muncul gambar, kemudian akan muncul angka dadu. Nah, setelah kejadian satu akan muncul terjadi kejadian dua dengan N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dapat terjadi dalam M kali N cara. Jadi kalau ada satu kali percobaan ada 2 pilihan, misalkan tadi dadu dengan uang logam, baju dengan celana. Nah, untuk menentukan banyak cara, banyak pilihan atau banyak macam pasangan berurutan yang terjadi, tidak perlu mendaftar satu persatu seperti ini. Nah, seperti ini, tidak usah mendaftar satu persatu. Misalkan ini satu persatu tadi, maksudnya ini tidak usah dibikin seperti ini. Kalau ini kan sudah, kalau satu persatu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cara. Nah, ini tidak usah pakai seperti ini. Ini adalah cara manual. Nah, seperti yang tadi di materi untuk di awal tadi disampaikan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, kaidah pencacahan disinilah rumus kaidah pencacahan yang digunakan. Apabila tadi ada 2 kejadian satu M cara dan kejadian kedua, setelah kejadian satu akan terjadi kejadian kedua, maka itu adalah M dikali N. Nah, misalkan ini uangnya ada berapa? Nah, uang banyak kejadiannya, berarti uang logamnya ada 2, kemudian dadunya ada 6. Nah, ini ada 12 cara. Ini yang pertama. Untuk kejadian yang kedua, nah di sini tadi punya Mas Aris ada 6 pilihan. Jadi untuk menentukan dengan rumus berarti N sama dengan kejadian pertama. Untuk celana ada 2 pilihan, untuk baju ada 3 pilihan, berarti 2 kali 3 berarti ada 6 cara Mas Aris memilih pakai pasangan setelan baju dan celana dengan daftar seperti ini. Nah,
Pak Guru ulang kembali dua masalah di atas, memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan perkalian. Nah, inilah aturan perkalian. Secara khusus berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Oke, kita lanjutkan. Contoh 1. Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi dari kota A ke kota C, tapi harus melalui kota B. Nah, Amir berada di kota A. Si Amir ada di kota A. Nah, dan berencana pergi ke kota C. Dia berencana pergi ke kota C, namun melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir. Nah, ini dari A ke B ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari A ke B itu ada 5 cara. Kemudian dari B ke C ada 3 cara. Sesuai dengan rumus aturan perkalian, bahwa jika kejadian 1 telah terjadi dan diikuti kejadian 2, maka proses menentukan banyak caranya yaitu dengan mengalihkan kejadian 1 dikalikan dengan banyak kejadian 2, maka akan muncullah hasil banyak cara menuju dari A ke kota A ke kota C sebanyak 15 cara. Ini pakai cara yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Oke, jawab ya. Nah, ada calon ketua, calon ketuanya di sini ada 5. Kemudian calon sekretarisnya ada 6. Nah, pertanyaannya ada berapa kepengurusan? Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk, misalkan si A dengan si B. Nah, ini juga masih menggunakan rumus aturan perkalian. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30 kepengurusan Oke, ada 30 kepengurusan. Misalkan tadi 5 ketua pertama ya dengan sekretaris pertama, ketua pertama dengan sekretaris kedua, dan seterusnya. Tidak usah mendaftar satu-satu. Dengan rumus aturan perkalian secara simpel, sederhana, dan efisien terhadap waktu, kita bisa menentukan hasilnya. Kita lanjutkan untuk beberapa kejadian. Ini ya, kita lanjutkan untuk beberapa kejadian aturan perkalian dapat diperluas. Beberapa kejadian aturan perkalian ini dapat diperluas. Bagaimana aturannya? Kejadiannya, jika adakah kejadian dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian pilihan tersebut secara beruntun diberikan hasil perkalian N1, N2, N3 dikali NK. Nah, ini maksudnya di sini contohnya. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Nah, ini ya, jawab. Ada
4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Nah, di sini ada 4 kursi, kita misalkan 4 kotak tuh 2, 3, dan 4. Nah, misalkan ini kursi pertama. Kursi pertama yang di sini kita kasih warna kuning. Kursi pertama di sini berarti ada 4 orang, bisa diisi Ahmad, Umar, Ali, dan Said. Di sini ada, terlalu besar. Di sini ada 4 pilihan. Siapa saja bisa diisi Ahmad, bisa diisi Umar, bisa diisi Ali, bisa diisi Said. Nah, katakanlah di kursi pertama 4 pilihan itu salah satunya diisi Ahmad. Nah, otomatis di kursi yang kedua itu Ahmad sudah nggak bisa di sini karena dia sudah di sini. Si Ahmad tadi sudah di sini. Berarti yang di sini tinggal berapa pilihan? Tinggal 3, ya betul ya. Umar, Ali, dan Said. Katakanlah di sini Said atau Ali atau Umar salah satu, otomatis ini tinggal 2 pilihan. Itu kursi selanjutnya yaitu tinggal Umar dan Ali. Misalkan Umar. Nah, di sini untuk kursi keempat tinggal 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasilnya sesuai aturan perkalian tadi. N1, N2, N3 dikali sampai dengan NK. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara tempat duduk. Bisa di sini Umar, Ahmad, Ali, Said, dan satu persatu. Kalau kita mau menggunakan B, saran Pak Guru, kalau sudah ada cara simpelnya, kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana untuk efisiensi waktu. Baik anak-anak, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kalian bisa memahaminya. Jika belum paham, silahkan dilihat berulang-ulang videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.